Suasana di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat masih mencekam. Kawasan pertokoan dan perkantoran pun masih ditutup. Ya, ada Melisa Lolindo yang akan melaporkan situasi terkini. Silakan Melisa. Ya Niko, hingga saat ini jalur atau lalu lintas baik di sekitar Sabang, tepatnya di perempatan Sabang, kemudian arus lalu lintas di Sarinah, perempatan Sarinah untuk sementara ini ditutup. Jadi pengendara atau orang yang ingin melintas di jalur ini untuk sementara tidak dapat menggunakan jalur ini karena jalur ini harus steril karena masih dilakukan proses evakuasi. Dan setelah 3 regu yang tadi terlihat berhasil memasuki Gedung Lotus untuk melakukan proses evakuasi karena disinyalir masih ada kelompok bersenjata yang berada di dalam Gedung Lotus. Setelah masuk, setelah 3 regu, kemudian terlihat juga sekitar 5 orang tadi yang berlari untuk memasuki Gedung Lotus, kali ini lewat belakang Gedung Lotus setelah 3 regu pertama masuk di depan Gedung Lotus mengarah ke Starbucks atau tempat kejadian perkara di mana ledakan pertama kali terjadi. Dan saat ini telah datang lagi satu ambulans lagi yang datang tiba di TKP. Setelah tadi yang saya lihat ada sekitar 2 sampai 3 ambulans yang sudah ada. Satu ambulans telah pergi, tapi kami tidak sempat mengkonfirmasi ke rumah sakit mana ambulans tersebut mengevakuasi korban. Ini satu ambulans lagi tiba lagi datang ke sini. Jadi di sini semuanya sudah ada pasukan khusus, ambulans juga sudah ada, kemudian helikopter dari kepolisian tadi yang sudah terlihat lalu lalang untuk membantu proses evakuasi. Jalan masih steril hingga saat ini, walaupun memang di sekitar jalan PHB Wahid Hashim, tepatnya di dekat perempatan Sabang, memang banyak sekali warga masyarakat yang berkumpul di sini berkerumun untuk kemudian mengetahui bagaimana perkembangan ledakan. Beberapa saksi mata tadi yang kami wawancara membenarkan memang ada ledakan demi ledakan yang terjadi. Namun memang untuk total korban hingga saat ini yang masih kami ketahui 7 orang, 6 orang meninggal, kemudian 1 orang luka-luka sekarang. Tapi namun kami belum mengetahui lagi update selanjutnya atau lebih lengkapnya karena memang TKP dan kepolisian pun masih terus melakukan evakuasi dan baik awak media maupun masyarakat dilarang untuk melampaui atau melalui garis polisi atau polis lain. Niko. Melisa, tadi ada ambulans yang sudah mengevakuasi korban. Berapa korban yang Melisa lihat? Betul, ada 1 ambulans yang tadi sudah berangkat untuk menuju rumah sakit begitu, Niko. Namun kami tidak sempat mengkonfirmasi itu berapa korban yang ada di dalam ambulans karena ambulansnya berjalan cepat sekali, melaju sangat cepat meninggalkan TKP begitu, Niko. Oke, Melisa, daerah mana saja yang ditutup bisa dijelaskan lebih detail? Mungkin area gedung sebelah mana? Ada informasi yang kami dapatkan, Gedung Raja Wali juga ditutup untuk sementara. Betul, Zizi. Dan lalu lintas pastinya di perempatan Sabang, ini di sekitar Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ini ditutup di Jalan KH Agus Salim, perempatan, kemudian tentunya di perempatan Sarinah, yang otomatis itu merupakan TKP atau tempat kejadian perkara ledakan yang ditutup. Sejauh ini informasi yang kami terima demikian, Zizi. Baik, Melisa, ini mengenai banyak jalanan yang ditutup area Tamrin sementara, sudah ada informasi mengenai pengalihan jalur sementara? Hingga saat ini belum ada informasi yang lengkap, namun memang kami menghimbau masyarakat untuk kemudian yang menuju ke arah sini atau mungkin harus melewati jalur ini untuk mencari jalur alternatif lainnya. Saat tadi saya berusaha mencapai lokasi ini, saat saya mau tiba di lokasi ini memang sudah terjadi kemacetan. Mulai dari tepatnya arah gedung Art Hotel begitu, menuju ke sini yang memang sudah sangat macet sekali. Dan mobil-mobil yang melewati jalan ini kemudian diarahkan untuk ada yang putar balik atau berbelok ke gang-gang atau jalur-jalur alternatif untuk tidak melewati area ini karena area ini memang steril begitu, Zizi. Ya, Melisa, kabarnya polisi juga sedang mengepung Hotel Lotus, apakah benar?
Betul, betul, sedang mengepung gedung Lotus. Seperti yang tadi sudah saya informasikan sebelumnya, sudah terlihat beberapa regu dalam hal ini dari Brimob, pasukan khusus yang ada beberapa mengendap-endap untuk masuk, mencari celah dan timing yang pas, waktu yang tepat untuk masuk dan mengepung gedung Lotus ini. Sejauh ini sudah ada 3 regu, kemudian tadi sudah terlihat beberapa orang yang masuk. Baik, Melisa, tadi sekitar pukul 10 dan 11 terjadi ledakan. Apakah dalam waktu dekat ini, dalam waktu sebelumnya, Melisa juga mendengar ledakan yang terjadi di sekitar Jakarta, daerah Sarina? Iya, saat tadi sekitar 20, nah, baru saja satu ledakan lagi, tembakan kalau menurut saya yang saya dengar baru saja Niko, satu tembakan terdengar ini dari arah gedung Lotus, Niko. Setelah sebelumnya saat saya menginformasikan berita ini juga sempat kami tidak menghitung dengan pasti, namun sempat terdengar juga beberapa kali tembakan begitu. Lebih tepatnya yang kami sinyalir itu merupakan tembakan dari arah gedung Lotus, Niko. Ya, pengamanan di daerah tersebut apakah masih ada penambahan barakuda maupun patroli melalui helikopter yang dilakukan oleh kepolisian? Jika kami lihat dari sekitar Jalan Sabang, memang belum terlihat ada lagi penambahan, namun kami tidak mengetahui apabila ada penambahan dari arah Jalan Sarina, karena memang kebanyakan awak media dan masyarakat berada di sekitar perempatan Jalan Sabang, Niko. Namun memang ini dijaga sangat ketat sekali, semuanya pasukan khusus kepolisian dan bersenjata lengkap, yang betul-betul ketat sekali, walaupun masyarakat di sini memang menyaksikan begitu, Niko, menyaksikan proses evakuasi di gedung Lotus, namun memang tidak boleh melalui jalur polisi seperti yang dari tadi sudah saya informasikan, Niko. Baik, Melisa tadi sudah mendengar ada suara ledakan atau tembakan, itu sudah ada bisa dipastikan apakah itu memang suara ledakan ataukah tembakan? Belum, Zizi, namun dari yang saya dengar itu merupakan suara tembakan karena hanya berlangsung satu kali begitu dengan cepat dan itu dari arah gedung Lotus.